Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Nur Syuhada dengan nomor NIM 224021150002 dengan program studi metodologi desain arsitektur Universitas Negeri Makassar. Kita akan masuk di bagian kedua, yaitu data yang diambil. Nah, di dalam sini kita akan mengambil data, yaitu data 1, inventory, inventarisasi data. Dan data kedua yaitu adalah analisis data. Dan sedangkan data 3 adalah sintetis data. Nah, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adalah peta map. Di mana di sini adalah peta map lokasi rumah. Nah, kita memasuki bagian pertama yang bab 1, yaitu inventory. Elemen fisik. Elemen fisik adalah ini satu, topografi. Di sebuah lokasi tersebut memiliki tanah yang kurang datar, yaitu daerah perbukitan, dan jika ingin membangun suatu bangunan, memerlukan pemerataan tanah terlebih dahulu. Dan sedangkan vegetasi, yaitu di wilayah tersebut terdapat vegetasi seperti pepohonan, baik itu pohon yang ditanam warga sekitar maupun yang tumbuh di hutan atau liar. Nah, sedangkan iklim adalah jika mengenai iklim di lokasi tersebut masih dibilang sangat dingin hingga memiliki embun di pagi hari jika memasuki musim penghujan. Nah, kita akan memasuki lagi di tata guna lahan. Nah, di area wilayah tersebut sebagian besar digunakan untuk membangun rumah-rumah Anda dan sebagian yang menjadi lahan pertanian warga sekitar. Dan ada yang dipakai lahannya untuk membangun musola yang jauh dari masjid tersebut. Nah, elemen buatan, jalan utama. Namun di wilayah tersebut masih menggunakan jalan tanah yang belum diaspal atau pengerasan jalan. Sehingga jika mulai memasuki musim hujan, jalan tersebut terkadang sangat licin jika dilalui pengendara sepeda motor. Nah, kalau rumah sekitar, rumah-rumah di daerah tersebut mayoritas seperti masih menggunakan papan karena untuk membeli bahan-bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan lain-lain itu sangat susah dikarenakan faktor jalan yang kurang baik dan jauh dari kota. Bisa dibilang daerah terpencil. Nah, kita akan memasuki elemen sosial. Nah, elemen sosial ini adalah satu, pola aktivitas manusia. Nah, kegiatan yang dominan di area ini adalah ladang pertaniannya masing-masing yang mempunyai ladang taninya dan bekerja jika ada proyek yang masuk di wilayah tersebut. Nah, jika penggunaan ruang. Untuk penggunaan ruang di wilayah tersebut adalah yang memiliki lahan kosong, bisa jadikan musola atau tempat ibadah bagi yang jauh dari masjidnya. Dan ada juga yang sebagian besar membuat tampungan air seperti bak air dari semen. Nah, sekarang norma budaya. Masyarakat sekitar cenderung saling bekerja sama antar sesama masyarakat sekitar, seperti bekerja sama dalam membuka ladang pertaniannya dan jika malam Jumat mereka ke masjid untuk melakukan yasinan. Nah, kita akan memasuki di elemen visual. Nah, di mana elemen visual itu ialah satu, pemandangan. Nah, dari sudut pemandangannya di wilayah tersebut sangatlah asri dan bagus pemandangannya. Dan bukit-bukitnya dan pegunungannya dan udaranya pun masih segar di pagi hari dan sangat tenang di wilayah tersebut. Sedangkan komposisi ruang. Dari sisi letak rumahnya sangatlah rapi dan serasi warnanya maupun bentuk rumahnya. Apabila dilihat dari atas pun terlihat rapi dalam susunannya. Nah, elemen estetis. Dalam desain rumahnya pun terlihat sangat simpel dan memiliki bentuk dan warna yang sama. Sehingga ketika ada tamu yang dari kota ingin ke rumahnya, sehingga dia bingung. Untungnya setiap rumah memiliki nomor rumah masing-masing. Nah, di sini ini adalah teknik pengambilan data. Nah, di mana ini site ini adalah rumah saya dan tanda panah biru itu adalah musola dan lokasinya adalah di situ tersebut. Dan yang panah warna hijau adalah rumah warga sekitar
dan yang warna merah adalah jalan poros utama. Nah, beginilah situasinya. Nah, kita akan memasuki yang kedua, yaitu analisis. Elemen visual. Unsur-unsur yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi atau pesan melalui media visual seperti gambar, foto, grafik, ilustrasi, dan lain-lain. Nah, satu, teknik analisis. Nah, dalam diagram hubungan ini, nah, ini site ini adalah rumah saya. Nah, site itu terbagi dari dua, yaitu akses jalan utama sama fasilitas umum. Di mana fasilitas umum itu adalah yang digunakan oleh semua orang, yaitu kayak seperti musola, jalan poros. Nah, itu kan fasilitas umum. Nah, yang kedua adalah pemetaan peluang dan kendala. Nah, di sini adalah ada area keterbatasan dan ada area peluang. Seperti area keterbatasan adalah infrastruktur. Nah, yaitu adalah terbagi jadi dua, yaitu jeleknya jalan poros menuju kota. Dan yang kedua adalah bahan-bahan bangunan. Nah, di situ juga kan terbatas dia karena mungkin faktor jalan yang jelek jadinya kan susah bahan-bahan masuki di wilayah tersebut. Nah, yang kedua adalah tentang jaringan. Nah, jaringan juga dibagi dua, yaitu jaringan tower dan satu lagi adalah lemotnya pada jaringan sehingga susah untuk mengakses di lokasi tersebut, baik itu media sosial atau yang lainnya yang menggunakan jaringan internet. Nah, sedangkan area peluang yaitu lahan kosong. Nah, lahan kosong itu dibagi dua, yaitu ditanami tumbuhan nilam dan untuk di pembangunan rumah. Nah, kita akan memasuki matriks SWOT. Di mana itu matriks SWOT adalah seperti ancaman, peluang, kelemahan, kekuatan. Nah, itulah. Yang pertama, ancaman. Ancaman di daerah saya itu adalah seperti jaringan atau sinyal yang kadang susah dan jalan yang rusak. Dan sedangkan peluang adalah lahan yang luas, tempat strategis, menanam sayur-sayur. Sedangkan kelemahannya adalah ekonomi, bahan pangan, dan bisa dibilang daerah terpencil. Sedangkan kekuatannya adalah bisa bergotong royong dan semangatnya dalam bertani. Nah, ini adalah sintetis. Nah, site ini adalah seperti yang tadi, site itu adalah rumah saya dan dibagi menjadi dua, yaitu analisis potensi dan sebelah kanan adalah identifikasi kendala. Nah, yang sebelah kiri itu analisis potensi itu dibagi dua, yaitu site dengan lingkungan. Nah, sedangkan yang sebelah kanan identifikasi kendala dibagi menjadi dua, fisik sama non fisik. Dan ketemu di sintetis data dari analisis potensi dan identifikasi kendala dan dijadikan satu menjadi desain. Nah, di sini adalah potensi site, potensi lingkungan, kendala non fisik dan solusi desain. Nah, di mana sini potensi site adalah ukuran lahan sekitar 6 kali 4,5 meter dan bangunan menghadap ke selatan, tanah perbukitan, dan sedangkan potensi lingkungan adalah akses jalan utama, daerah pegunungan, luasnya lahan tani, sedangkan kendala non fisik, jalan yang rusak, karakteristik sosial budaya setempat. Solusi desain, desain yang sederhana, strategi yang bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.